dipukul oleh malaikat penjaga kuburan, ya, yang disebutkan dalam hadis, malaikat tersebut akan membawa palu yang palunya ini sangat besar, sehingga kalau diangkat oleh seluruh manusia dan jin tidak akan mampu untuk mengangkatnya, saking besarnya. Dihancurkan, kemudian tersisa tulang ekornya, kemudian dibangkitkan, dihancurkan lagi, dan masih banyak penyiksaan-penyiksaan dalam barzah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Para ulama menyebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Jadi ilmu yang tanpa adanya pengamalan seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi tidak ada gunanya gitu ya. Dan pemantapan ilmu seseorang supaya ilmunya itu melekat dengan cara dia mengajarkannya dan mengamalkannya. Dengan cara dia mengajarkan dan dia mengamalkannya. Kalau hanya sebatas menghafal, sebatas faham itu cepat lupa. Hafalan pun sama, cepat lupa. Tapi dengan hafalan yang kita hafalkan, dengan pemahaman yang kita fahami, kemudian kita laksanakan, insya Allah ilmu itu akan tetap menetap. Apalagi kita mengajarkan ilmu tersebut, gitu ya. Dan masya Allah, Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu ini syaitan itu lebih takut terhadap orang yang lebih susah menggoda, orang yang berilmu ketimbang orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Ahli ibadah tanpa ilmu. Syaitan itu, Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan itu mempunyai step by step untuk menggoda seorang hamba. Kalau seorang hamba digoda dengan perkara yang Allah haramkan, hamba tersebut tidak bisa, maka bisa jadi hamba tersebut digoda oleh syaitan dengan perkara ibadah, yang mana perkara ibadah tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada dasar dalil umumnya, tidak ada penjelasan para sahabat, pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya, tapi diamalkan oleh orang tersebut gitu. Sehingga orang tersebut berada dalam satu amalan yang dia mengira bahwasanya amalan itu baik gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Orang-orang yang paling merugi kelak di hari kiamat adalah orang yang mengira amal ibadahnya adalah amal ibadah perbuatan yang baik gitu. Padahal tidak bernilai sama sekali ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebid'ahan, Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih dicintai syaitan dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena ketika seseorang bermaksiat, ya, seseorang itu bermaksiat, dia tahu bahwasannya dirinya sedang berada dalam kemaksiatan, dirinya sedang berbuat dosa. Dia mengetahui akan hal itu. Contoh, ada seseorang yang melakukan perzinahan. Dia sebenarnya mengetahui bahwasanya dirinya sedang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang melakukan suatu amalan yang tanpa ada dasar landasan dalil, apalagi orang tersebut hanya mengikuti saja, kebanyakan mayoritas orang, maka dia mengira bahwasanya amal ibadah itu baik, dan ketika diingatkan malah marah. Ini menjadi problem. Dan setan lebih suka menggoda orang seperti itu gitu. Maka para ulama menyebutkan di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini seorang orang yang alim ya. Syekh Abdul Qadir ini orang yang alim, bermadzhab Hambali. Suatu hari beliau pernah sholat di kesendirian malam, beliau sholat. Kemudian saat sholat itu
datang awan ya, seperti awan di atas kepalanya. Kemudian terdengar suara dari awan tersebut. Kemudian suara tersebut mengatakan, saya adalah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Fal'ana halaltu ma harramtu alaik. Saat ini saya sudah halalkan apa yang dahulu saya haramkan untuk bagimu. Karena apa? Karena ketaatanmu seperti ini. Keluar suara Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ceritanya dikisahkan oleh banyak para ulama. Akhirnya apa? Karena Syekh Abdul Qadir ini, Abdul Qadir Al-Jilani ini, dia adalah orang yang alim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah itu bagaikan bulan dan bintang-bintang yang ada di langit. Bulan itu cuma satu, diibaratkan seperti orang yang alim, dan bintang yang jutaan itu diibaratkan seperti orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah banyak, tapi yang berilmu sedikit. Bintangnya banyak, tapi yang cerah cuma bulan. Yang menerangi bumi adalah bulan. Maka setan itu lebih susah menggoda orang yang alim. Makanya Abdul Qadir tadi, dia mengatakan apa? Pergilah kamu wahai setan. Saya tahu bahwasanya kamu adalah setan dan kamu bukan Tuhan. Kenapa? Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ma anzalallahu haraman wal halalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak menurunkan halal dan haram. Yang mana halal dan haram setelah Nabi Muhammad meninggal itu sudah selesai. Dan Allah mengatakan apa dalam Al-Qur'an? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka terdengar dari suara tadi yang menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi, suaranya apa? Terdengar seperti apa? Suara tadi mengatakan apa? Ketahuilah, saya telah menyesatkan banyak orang yang ahli ibadah dengan cara seperti ini dan mereka tersesat. Subhanallah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita hadir di majelis ilmu, ini kita harus bersyukur. Karena sedikit demi sedikit ilmu kita punya, ya. Apalagi kalau ada kajian pembahasan kitab, itu usahakan hadir. Jangan cuma berusaha hadir di kajian tematik saja. Kajian tematik saja. Yang namanya ilmu itu perlu ada namanya susunan, ya. Jadi contoh akidah, dasar kitabnya apa pelajarannya pelan-pelan naik ke atas. Kemudian fikih dari bab apa, kemudian dari kitab apa, dan lain sebagainya. Kalau ada kajian kitab itu sangat bagus. Maka usahakan tetap hadir di majelis ilmu. Dan di antara keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dia akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat yang ada di langit. Kalau kita dipuji seorang presiden saja, kita dipuji seorang menteri saja, kita bahagianya luar biasa. Apalagi kita dipuji oleh Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Ini harusnya kita bisa lebih bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan kemarin, bahwasannya ketika seseorang ditanya apa hal yang wajib untuk seseorang diketahui, pertama harus mengetahui Tuhannya, kemudian nabinya Muhammad SAW, kemudian agamanya. Dan mengetahui agamanya Nabi Muhammad SAW ini harus dengan landasan pondasi dalil. Karena seseorang yang beribadah tanpa ada landasan pondasi dalilnya, penjelasan para ulama terkait hal itu amalan ibadahnya akan tertolak. Dan para ulama menyebutkan pokok pondasi usul keislaman seseorang, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau menyebutkan ada 3 landasan pondasi keimanan seseorang. Yang pertama berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Iman seseorang itu apa? Amal ibadah seseorang itu tergantung dengan niat. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
yang melakukan satu amalan tanpa ada landasan pondasi dalil, penjelasan para ulama terkait hal itu, penjelasan para sahabat terkait hal itu, maka akan tertolak. Yang ketiga, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, usul keislaman seseorang tergantung dengan hadis yang ketiga, yaitu apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka seseorang yang mengaku dirinya bermanhaj salaf, dia harus berusaha konsisten. Tidak boleh ketika seseorang mengaku berpemahaman salaf, bermanhaj salaf, ada kepentingan-kepentingan yang dia usung. Nggak boleh. Bisa jadi para dai-dai di luar, ketika ada kepentingan untuk kelompok mereka, contoh, untuk kepentingan keluarga mereka, contoh, mengotak-ngatik dalil supaya mengamalkan satu amalan, menghalalkan satu amalan, gitu. Ana pernah ditanya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di Jepara, 2 tahun yang lalu, ditanya seseorang, dan ketika mereka bertanya ini, di akhirnya pertanyaan mereka ini sengaja bertanya dengan nada yang sedikit memaksa, ucapan yang sedikit memaksa, dan itu pertanyaan panjang dan akhirnya ana debat dengan beberapa orang di sana saat itu, dan akhirnya banyak dari kalangan pemuda saat itu kumpul ya di sana. Akhirnya mereka bertanya dari jam 11 sampai kurang lebih jam setengah 3 pagi. Banyak sekali pertanyaan, banyak sekali. Tapi inti dari pertanyaannya adalah mereka berusaha menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir pertanyaan, ana jawab seperti ini. Yang ana fahami dari pertanyaan antum, ya, dari awal antum bertanya, seakan-akan antum pengen mendengarkan fatwa dari ana bahwasanya ana menghalalkan apa yang antum perbuatkan, apa yang antum perbuat. Akhirnya di antara mereka ada yang mengatakan, iya, memang itu tujuan kami bertanya dan memaksa dari tadi. Maka kalau itu tujuan antum, ana tidak akan berani mengatakan apa yang telah Allah halal atau apa yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan ana akan katakan halal, yang haram akan ana katakan haram. Tidak boleh, yang halal ana katakan halal, gitu ya. Karena usinafsi wa yakumunallah, banyak Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah ada kepentingan, itu berbahaya. Itu berbahaya, apalagi yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, gitu. Kalau seseorang saja mementingkan kepentingan kelompok, mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan orang lain daripada mementingkan kepentingan Allah, kemudian dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui apa yang berkelinang dalam mata dan yang terbesit dalam hati. Terbesit sedikit saja Allah sudah mengetahui, apalagi ketika mulutnya mengikrarkan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi hatinya menolak itu. Allah sudah sangat tahu, dan semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usinafsi wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang terkenal menjadi dai, terkenal menjadi ustadz dan lain sebagainya. Ini sebenarnya cobaan mereka ini berat. Cobaan mereka berat apa? Untuk mengikhlaskan niat. Jangan dikira ketika dai menyampaikan perkara seperti ini, ketika seorang ustadz menyampaikan ilmu seperti ini, dia terbebas dari kata riya di dalam hatinya. Ini tidak luput seseorang itu, jin dan iblis itu dia akan menggoda manusia dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, fala tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mendapati umatmu ya menjadi orang-orang yang sering bersyukur. Saking apa? Saking seringnya iblis ini menggoda manusia. Maka nasihat ana pribadi kepada diri ana, dan ana meminta mohon kepada antum semuanya untuk mendoakan asatidz kita semuanya. Supaya apa? Supaya asatidz kita ini tetap ikhlas untuk menyebarkan ilmunya. Jangan sampai terbesit sedikit saja rasa sombong, rasa riya dalam dirinya ketika dia menyampaikan dengan bagus, ketika retorikanya disampaikan itu mengena kepada audiens dan lain sebagainya. Maka para ulama itu mereka saling mendoakan murid di antara murid dan gurunya. Maka kalau kita lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ditanya oleh putranya, wahai Imam, siapa Syafi'i itu? Dan kenapa kamu sering mendoakan beliau gitu? Maka Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i itu adalah guru saya, dan saya ridho diajar dengan Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang ahli ilmu. Maka setiap hari saya
pasti akan mendoakan untuk siapa? Untuk guru saya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita lihat bagaimana para ulama terdahulu juga mendoakan murid-muridnya gitu. Maka usinafsi wa iyyakum bittaqullah, mari kita senantiasa mengikhlaskan niat kita semuanya ketika kita belajar ilmu agama, ketika kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya tentang siapa Tuhan kita, kita akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi kita, kita akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa agama kita akan menjawab agama kita adalah Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Para ulama menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan Islam. Yang dimaksud dengan Islam itu para ulama menyebutkan al-istislamu bitauhid. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Kalau kita mengenal tauhid ini, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, contoh tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah ini pengesaan seorang hamba ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua, tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah ini yang berkaitan tentang apa yang Allah kerjakan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang memberikan rezeki, zat yang maha segalanya, ya, yang maha segalanya. Maka kalau seseorang dia mengikrarkan dalam dirinya bahwasanya dia menyembah hanya kepada Allah, seharusnya dia yakin bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan dia jodoh adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah datang ke orang yang dikatakan orang pintar. Supaya apa? Supaya dapat jodoh. Akhirnya dikasih jimat, dikasih amalan, dikasih ini dan lain sebagainya. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan, gitu ya. Bahkan ajimat sendiri itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Maka ketika seseorang mengaku bahwasanya dia bertauhid kepada Allah, harusnya dia juga meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan dan semuanya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah, insyaallah ini kisah yang sangat luar biasa. Ana dengarkan beberapa saat lalu dari seorang imam di Masjidil Haram. Beliau mengatakan ini kisah yang luar biasa. Dahulu ada seorang anak kecil, yang anak kecil ini awalnya tidak buta. Awalnya tidak buta. Suatu ketika anak kecil tersebut tiba-tiba buta. Akhirnya melihat keadaan ini, ibunya melihat keadaan ini histeris. Akhirnya ibunya ketika dia histeris, dia menangis, sejadi-jadinya saat itu menangis karena melihat anaknya buta. Kemudian ditanya oleh saudari ibu tersebut, ditanya, kenapa? Apa yang kamu tangisi ketika melihat kondisi anakmu seperti ini? Ibu tersebut dengan naluri seorang ibu, dia mengatakan apa? Saya menangisi siapa yang akan menjaga dia ke depannya, siapa orang yang akan peduli tentang dirinya ke depannya, siapakah orang yang akan menjaga dia ketika dia dewasa, siapakah orang yang akan membutuhkan jasanya ketika dia dewasa, dan lain sebagainya. Banyak keluh kesahnya seorang ibu tersebut. Maka saudarinya saat itu, beliau mengatakan apa? Keluh kesahmu saat ini nggak bermanfaat, nggak berguna sama sekali. Lebih baik apa? Lebih baik kamu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dan memang Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ketika Nabi Muhammad SAW beliau dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika didakwahkan untuk masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan apa? Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan ajaran nenek moyang kami, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah syairun majnun, penyair yang gila. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyair yang gila, padahal beliau sendiri tidak bisa membaca dan menulis, tapi dituduh penyair yang gila. Karena apa? Karena bahasa Al-Quran ini sangat tinggi. Karena bahasa Al-Quran ini sangat tinggi. Makanya kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam, saat apa? Saat mendengarkan adiknya bersama adik putrinya ini, adik kecilnya yang putri ini, ketika bersama suami membaca surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ketika itu Umar mengatakan apa? Ini udah pasti bukan bikinan manusia. Akhirnya Umar bin Khattab masuk
Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sendiri saja sebagai seorang nabi itu dihina dari orang-orang kafir Quraisy, mengatakan apa? Muhammad ini adalah orang yang penyair yang gila. Dan banyak sekali dakwah Nabi yang ditentang. Makanya Allah menyebutkan di antara solusi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengatasi kegelisahan hati, mengatasi hati yang sedang gundah gulana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kami telah mengetahui wahai Muhammad bahwasanya hatimu ini sedang sempit, hatimu ini sedang gelisah, hatimu ini sedang kacau dengan apa yang mereka ucapkan kepada dirimu. Maka solusi yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Berbanyaklah tasbih kepada Tuhanmu, wa kum minas sajidin. Dan sujudlah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika, menggunakan lafaz Rabb. Karena apa? Karena Rabb, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan cobaan dan juga zat yang mengangkat cobaan tersebut dari seorang hamba. Maka solusi yang pertama, tasbih kepada Allah, perbanyak tasbih dan berdoa meminta kepada Allah saat apa? Saat sujud. Karena momen terdekat seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kapan? Sujud. Fa aktsiru fihi ad-du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah doa dalam sujud. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Anak tersebut, ibunya menangis, diperintahkan oleh saudari tirinya untuk apa? Untuk bersujud. Doa kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kelak Allah membalikkan keadaan untuk putramu ini. Akhirnya apa? Ibunya yang tadinya menangis, akhirnya ibunya apa? Bersujud kepada Allah, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan. Ketika seseorang berdoa dengan penuh pengharapan, itu luar biasa. Itu insya Allah dan pasti akan terkabulkan. Namanya doa pasti akan terkabulkan. Nah, ketika seorang ibu berdoa, Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khifah, dengan tadarru, merengek, gitu ya. Nah, akhirnya ibu tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anaknya seorang ulama. Anaknya adalah ulama yang dicari oleh banyak orang dan lain sebagainya. Doa-doa baik untuk anaknya. Akhirnya apa? Didapati ketika beliau dewasa, anaknya tadi yang menjadi buta. Dulu ibunya khawatir siapa akan menjaga dia, apakah ada orang yang akan membutuhkan jasanya dan lain sebagainya. Tapi justru dengan doa ibu tadi, sebab ma'nawiyah tadi, Allah menjadikan putranya menjadi rujukan ulama dunia sampai beliau wafat dan jasanya masih dikenang. Itu diantara cerita kisahnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Bayangkan Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita mengenal Tuhan kita. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita sangat yakin dengan Tuhan kita, insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini harus kita jaga sampai kapan? Sampai kita wafat. Ketika seseorang ingin meninggal, setan saat seseorang hidup saja menggoda dari ke arah kanan, kiri, atas, bawah, sampai seorang hamba itu sedikit bersyukur. Apalagi sebelum kita meninggal, setan akan lebih mengusahakan menggoda seorang hamba supaya hamba tersebut meninggal bukan dalam keadaan kondisi muslim, gitu ya. Maka kita berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ini sangat penting bagi kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba syahadata lillah ballaghahu manazil asy-syuhada'i wa imma ta'ala firasyih." Barang siapa yang meminta diwafatkan dalam keadaan syahid dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala syahid walaupun dia meninggal dalam keadaan di atas kasur. Gitu ya. Maka meminta keteguhan keimanan ini sangat penting. Maka pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, ini bukan hanya pertanyaan dalam dunia saat ini, bukan. Kita saat ini ditanya, kita mudah jawabnya, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Siapa nabiku? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa agamaku? Agamaku Islam. Jangankan kita, orang-orang kafir saja ketika ditanya siapa Tuhannya orang muslim,
Mereka dengan mudah menjawab siapa? Allah. Siapa nabinya orang muslim? Orang kafir pun akan mengatakan nabinya Muhammad, gitu. Akan tetapi pertanyaan ini, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar pertanyaan yang ada di dunia, melainkan ini pertanyaan kelak yang akan ditanyakan di alam barzakh. Ketika seseorang itu meninggal, seseorang tersebut akan dicabut ruhnya, dan ruhnya tersebut akan berpindah di alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam pembeda antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan alam barzakh ini jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini sangat sebentar. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ibarat saya ini dengan kehidupan dunia ini seperti halnya apa? Ketika saya bermusafir, saya berhenti di bawah pohon meminum air, dan saya melihat tujuan saya masih sangat jauh. Kemudian saya berhenti sebentar untuk meminum dan saya melanjutkan perjalanan kembali. Hidup di dunia terasa seperti hanya sekedar meminum air, apalagi dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan di alam barzakh, kalau kita lihat kehidupan umat manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yatajawazu dzalik. Umur umatku ini antara angka 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui itu. Sedikit yang melampaui itu. Kalau kita lihat umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan beliau wafat? Saat usia 63 tahun. Dan umur umatnya Nabi Muhammad ini sangat pendek, antara 60 dan 70. Tapi kalau kita lihat berapa tahun orang-orang yang di alam barzakh sampai saat ini masih di alam barzakh, itu sudah sangat lama. Kita lihat Fir'aun, saat Fir'aun meninggal sampai saat ini, dia masih disiksa di alam barzakh. Disiksa, karena apa? Karena kekufuran Fir'aun. Kalau seseorang diwafatkan dalam keadaan kafir, Allah mengatakan apa? Walau tara idh yatawaffal alladziina kafaru yadribuna al-malaikah yadrimun malaika wujuhahum adbarahum. Jadi kalau kita sebenarnya bisa melihat bagaimana prosesi seorang kafir itu diwafatkan, Allah mengatakan malaikat sedang menyiksa mereka, orang-orang kafir itu dihantam mukanya dan punggung-punggung mereka terlebih dahulu. Ruhnya dihajar dulu sebelum diwafatkan. Ketika sudah diwafatkan masuk ke alam barzakh, itu juga diazab. Juga diazab gitu. Makanya pengikut Fir'aun, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Api itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan untuk para pengikut Fir'aun dan bala tentaranya yang mati dalam keadaan kekufuran seluas mata dia memandang di pagi hari dan petang hari. Itu api ditampakkan menunjukkan azab yang luar biasa. Apalagi bukan hanya api saja. Orang yang di alam barzakh yang tidak bisa menjawab pertanyaannya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipukul oleh malaikat penjaga kuburan, ya, yang disebutkan dalam hadis, malaikat tersebut akan membawa palu yang palunya ini sangat besar, sehingga kalau diangkat oleh seluruh manusia dan jin tidak akan mampu untuk mengangkatnya, saking besarnya. Dihancurkan, kemudian tersisa tulang ekornya, kemudian dibangkitkan, dihancurkan lagi, dan masih banyak penyiksaan-penyiksaan di alam barzakh yang lainnya. Dan di antara penyiksaan di alam barzakh juga akan ditampakkan apa? Siksaan neraka yang sangat dahsyat di pagi hari dan petang hari. Kita Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala berada di satu ruangan yang kita anggap serem saja, seharian itu sudah stres, ya enggak? Yang kita anggap serem ya, contoh ada rumah angker, contoh ada seseorang yang dia penakut, masuk ke rumah angker, tinggal di tempat tersebut seharian saja, jangankan seharian, satu malam aja itu udah merasa stres. Karena apa? Karena dia takut. Apalagi seseorang yang sudah meninggal ribuan tahun di alam barzakh dengan penuh ketakutan melihat semua siksaan. Itu kan ruhnya akan tersiksa luar biasa. Dan bukan hanya di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Ketika hari kebangkitan itu ada, bangkitkanlah pengikut Fir'aun dan bala tentaranya dan masukkanlah ke azab yang sangat pedih. Makanya orang-orang kafir kelak ketika hari kiamat,
Ketika saat hari kiamat itu Allah murka dengan semurka-murkanya. Yang mana ketika hari kiamat Allah murka yang belum pernah murka semurka itu sebelumnya dan tidak akan pernah semurka itu setelahnya. Orang-orang kafir melihat kemurkaan Allah yang sebesar itu, melihat huru-hara hari kiamat, bahkan hari kiamat kelak yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Seseorang akan berlari dari keluarganya, wa ummihi wa abih, dari bapak dan ibunya juga. Karena dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Orang kafir akan mengatakan apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir akan mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi debu saja, nggak perlu dihisap debu itu sudah. Dia menyesal dengan kehidupan dunia mereka. Kenapa mereka di dunia melakukan kekufuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka orang-orang kafir ketika hari kiamat dia akan menyesal. Makanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meminta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Di antara doa supaya Nabi Muhammad SAW saat itu mengajarkan kepada para sahabat supaya bisa kita tetap istiqamah, Nabi mengajarkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini di antara doa supaya kita istiqamah dalam ketaatan, gitu. Supaya istiqamah dalam ketaatan. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita boleh bebas berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Indonesia menggunakan bahasa Jawa silakan. Yang nggak bisa bahasa Jawa bahasa Osing monggo. Yang nggak bisa bahasa Osing ya bahasa Madura monggo, terserah. Yang penting kita berdoa kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan keimanan. Karena apa? Karena iman inilah kelak yang akan menemani kita dalam alam barzah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan lisan-lisan bagi orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di akhirat ini para ulama menyebutkan, para ulama tafsir menukilkan perkataannya para sahabat dan dari Ibnu Abbas menukilkan bahwasanya dimaksud di akhirat ini adalah di alam barzah. Maka ketika seseorang beriman kepada Allah, wafat dengan keimanan di hadapan Allah, wafat dengan keyakinan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meneguhkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di alam barzah. Ketika seseorang ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, orang tersebut akan bisa menanya. Karena yang menolong kita, ya, yang membantu di antara sebab bantuan yang kita dapatkan di alam barzah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam barzah itu bukan hafalan kita, Pak. Kita walaupun saat ini hafal di luar kepala, itu belum tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian umatnya ketika ditanya, mereka hanya mengatakan ya. Inna masami'tu kama yaqulun nas. Dulu aku pernah dengar manusia ngomong, tapi saat ini aku lupa. Akhirnya orang tersebut nggak bisa jawab. Rohnya tersebut nggak bisa jawab. Sehingga apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barzah. Tapi orang yang beriman, Allah akan tetapkan lisannya di dunia dan di akhirat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka usin nafsi wa yakum Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang penting untuk kita pelajari semuanya. Yaitu apa? Kita mengenal Tuhan kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal agama kita dengan apa? Dengan dalil. Mengenal Nabi kita Muhammad SAW itu kita mengenal dengan ciri-cirinya, dan kita beriman dengan Rasul itu kita beriman dengan bahwasanya Allah mengutus seseorang kepada kita untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian kita meyakini ajarannya benar, kemudian yang terakhir kita mengikuti ajarannya. Dan kita mengenal Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri beliau. Makanya ada kitab yang bagus yang kita bisa, banyak versi Indonesia yang banyak sekarang. Ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini kitab yang bagus untuk kita pelajari. Ada versi Indonesianya juga, bisa kita baca. Untuk apa? Untuk kita mengenal bagaimana ciri-ciri Nabi kita Muhammad SAW. Karena banyak usinafsi wa Allah yang ditokohkan, yang dianggap dirinya wali, yang dianggap dirinya seorang kiai dan lain sebagainya, bermimpi ketemu Nabi aneh-aneh, ya, bermimpi ketemu Nabi aneh-aneh. Memang setan tidak bisa mengubah wujudnya dalam mimpi menjadi wujud Nabi. Ya, setan tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi, tetapi setan bisa mengaku dirinya Nabi dalam mimpi. Ini hati-hati.
Tetapi setan bisa mengaku dirinya nabi dalam mimpi. Makanya kita lihat apa yang disampaikan nabi kita dalam mimpi gitu. Maka berapa banyak orang yang tersesat akhirnya melakukan amalan-amalan yang tidak ada kepentingannya sebenarnya untuk agama ini, tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri, tidak ada kepentingan untuk maslahat akhiratnya dia dalam mimpinya gitu. Kemudian dilakukan gitu. Bahkan ada seorang ustadz ya di Indonesia, dia jamaahnya bertanya, cerita, dulu saya pernah ketemu Nabi Ustadz, Nabi saya pakai sarung, pakai songkok dan lain sebagainya. Ini Nabi lokal ini ya, bukan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Bahkan ada yang bermimpi ketemu Nabi, katanya Nabi mengatakan kepada dirinya, kembalilah kamu ke Indonesia karena dalam dirimu ada keberkahan, ajarkanlah amalan ini, amalan ini, amalan ini dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, maka usina siwaya Allah, kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, kita harus merujuk lagi kepada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud Ar-Rabb ya dalam lafaz alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rabb ini adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menghidupkan, memberi rezeki dan lain sebagainya. Yang dimaksud Ar-Rabb juga di sini adalah Al-Ma'bud, adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Makanya para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan sesuatu zat yang tidak bisa menciptakan, yang berkurang dari dirinya sifatul kamal, sifat kesempurnaan, maka tidak pantas disebut ilah, tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan apa? Al-khaliqu li hadhil asya huwa al-mustahaqqu lil ibadah. Zat yang menciptakan langit dan bumi semuanya ini adalah zat yang berhak diibadahi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah zat yang berhak diibadahi. Karena banyak sekali nanti usinafsi wa iyyakumullah orang-orang yang mengatakan bahwasanya ada sesembahan yang berhak juga disembah melainkan Allah. Ada seorang dai di YouTube juga, dia mengatakan apa? Ini dia terkenal. Dia terkenal karena kelembutan nada bicara dan lain sebagainya. Dia mengatakan apa? Boleh kita menyembah Nabi Isa selama kita meyakini dalam tubuh Nabi Isa ada Tuhan. Masya Allah. Subhanallah, ini perkataan yang batil. Dia membolehkan jamaahnya beribadah kepada Nabi Isa selama dia meyakini bahwasanya dalam Nabi Isa, di dalam tubuhnya ada Tuhan. Ada Tuhan. Dan ini subhanallah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ini banyak sekali bermunculan di masyarakat seperti ini. Makanya ada ahli sufi dulu, dia mengatakan apa? Ibnu Arabi. Jadi ada dua, Ibnu Arabi sama Ibnul Arabi. Ibnu Arabi ini dia tokoh sufi. Ada Ibnul Arabi, dia ulama ahli tafsir dalam mazhab Maliki. Ibnu Arabi dia mengatakan apa? Al-abdur rabbun war-rabbu abdun ya laita syi'ri manil mukallaf. Tuhan adalah hamba, hamba adalah Tuhan. Maka siapa suruh beribadah? Karena apa? Karena dia meyakini tubuh Tuhan menyatu dengan hambanya. Dan usin nafsi wa iyyakumullah, ana pernah Bapak Ibu rahmati Allah ketemu seseorang, dia berbicara kepada ana, dia bilang gini, Bagas, ente ini masih syariat, ente masih belum sampai di level ana, makom ana udah jauh lebih tinggi daripada ente. Ana ngelihat TV depan ana ini Tuhan ana. Allahu Akbar. Tuhan masuk TV, Pak. Bayangkan, zatnya Tuhan menjadi TV, luar biasa. Ya. Makanya kalau kita melihat, ada orang juga mengatakan, kalau kita lihat banyak kiai-kiai di Jawa dan lain sebagainya, kenapa mereka nggak sholat? Karena dalam tubuhnya sudah ada Allah. Itu anak pernah dengar dari kawan anak sendiri. Akhirnya ya anak doakan beliau kebaikan dan anak berusaha untuk meluruskan pemahaman tersebut. Gitu. Maka usin nafsi wa iyyakumullah, ini diantara sebab seorang hamba kurang mengenal Tuhannya, Maka penting sekali kita mengenal Tuhan kita, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, mengenal agama kita, dan kita berdoa kepada Allah untuk tetap diteguhkan di atas keimanan dan diwafatkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kalau ada pertanyaan ditanyakan setelah kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.